jika bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Rashid Baswedan, terpilih sebagai Presiden Indonesia, maka Anies diharapkan dapat mensejahterakan warga asli Papua, sebab menurut Senator Papua Barat, Philip Manafma, warga asli Papua selama ini masih diberlakukan diskriminatif walaupun pemerintah pusat telah memberlakukan status otonomi khusus di wilayah tersebut lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang terdiri dari 79 pasal dan mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan otonomi khusus. Otonomi khusus yang diberlakukan di Papua ini kan ibaratnya merupakan konsekuensi politik yang sudah dilaksanakan. Tetapi kan kalau kita sebut otonomi khusus ini di Papua ini masih berjalan di tempat karena masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik karena hampir semua ditentukan. Mulai daripada kepala daerah, mulai dari keuangan, semua dikendalikan oleh pemerintah pusat. Walaupun pembangunan infrastruktur digenjot di seluruh wilayah Papua, tetapi warga asli masih merasa diberlakukan diskriminatif. Begitu pula dengan keberadaan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Papua, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya ingin menyampaikan beberapa pandangan saya bagi Pak Anies Baswedan terkait dengan persoalan-persoalan di Papua hari ini yang membutuhkan keputusan-keputusan politik cepat apabila Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang pertama adalah kehadiran sejumlah perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri BUMN di Papua itu belum mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan bagi rakyat di daerah, khususnya rakyat Papua, khususnya lagi rakyat orang asli Papua. Padahal latar belakang lahirnya otonomi khusus itu sendiri karena sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Keputusan politik penyatuan Papua semula disebut Irian Barat, kemudian berganti menjadi Irian Jaya untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya, dilansir dari Wikipedia yang juga diakui oleh Philip, berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diberlakukan sentralistik sehingga belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu, bagi saya selain investasi yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, tetapi juga harus diingat bahwa sebelum investasi atau investor itu beroperasi, ada hidup di dalamnya adalah masyarakat adat, dan Papua itu identik dengan masyarakat adat. Oleh sebab itu, indikator Papua itu maju bukan karena gedung yang berlantai-lantai atau bukan jembatan yang panjang atau bukan karena jalan yang luas, tapi indikator pembangunan di Papua yaitu yang pertama adalah rakyat Papua, rakyat orang asli Papua itu sejahtera. Nah, ini yang belum menurut saya belum dihasilkan oleh kepemimpinan presiden sebelumnya. Menurut pengamatan saya lebih kepada pendekatan infrastruktur, dan itu kemudian bagi saya jauh panggang dari api, karena yang menikmati karena infrastruktur itu adalah masyarakat umum pada umumnya, sementara masyarakat tradisional belum menyentuh hal-hal itu, belum mampu menyentuh kehidupan tradisional masyarakat kita. Oleh sebab itu, bagi saya simpel saja Pak Anies untuk ke depan jadi presiden, tata ulang kebijakan investasi khususnya di Papua, artinya bahwa memaksimalkan potensi sumber daya alam di Papua untuk membangun Papua dan untuk mensejahterakan rakyat Papua. Artinya bahwa mari saya ajak bagian ini yang sangat penting. Harapan saya ke depan Pak Anies jadi presiden, maka
Papua itu melaksanakan kewenangan 80%, kewenangan dikelola oleh pemerintah daerah sendiri. Mulai dari kewenangan keuangan, anggaran, perencanaan, sampai dengan kewenangan-kewenangan di daerah dalam bentuk peraturan-peraturan daerah. Saya pikir ini yang paling penting kalau Pak Anies benar-benar memiliki niat dan motivasi untuk bangun Indonesia dari Papua, maka implementasikan otonomi khusus itu dengan baik dan benar, termasuk pelimpahan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang. Yang ketiga, menurut saya Pak Anies punya peluang sangat besar menjadi presiden, karena Pak Anies adalah seorang tokoh intelektual dan tokoh muslim, dan juga tokoh yang kalau saya sebut akademisi ya. Jadi khusus untuk pengaruh dan pengalaman ini, saya harap Pak Anies bisa membangun pendidikan yang baik di tanah Papua, karena pendidikan di Papua hari ini kan masih jauh daripada yang diharapkan. Nah, dengan pengalaman beliau Pak Anies sebagai mantan rektor dan akademisi, mantan menteri pendidikan, saya pikir masalah pendidikan ini harus menjadi skala utama juga, ya, sehingga putra-putri Papua, infrastruktur pendidikan di Papua itu mampu untuk membawa Papua pendidikan yang berkualitas. Dan yang berikut adalah kaitan dengan penegakan hukum dan politik di Papua. Nah, kenapa sampai rakyat Papua hari ini masih saja berteriak, bersuara tentang diskriminasi, ketidakadilan? Rakyat Papua simpel saja. Mari kita bicara tentang masalah-masalah hukum dan politik dengan arif dan bijaksana. Jangan mengedepankan pendekatan militer di Papua. Ya, warga Papua adalah sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Ya, sehingga pendekatan di sana tidak perlu lagi pendekatan militer atau keamanan, tapi cukup pendekatan kemanusiaan. Ya, yang beda pandang diberikan penjelasan. Kalaupun perlu diplomasi politik untuk clearkan persoalan ini, di-clearkan. Saya pikir kita punya pengalaman besar tentang Aceh. Aceh bisa selesai tuntas antara GAM dengan pemerintah yang dimediasi oleh Perjanjian Helsinki. Nah, Aceh atau GAM itu tidak jauh beda dengan di Papua. Saya pikir kalau pemerintah atau presiden punya, atau Pak Anies nanti jadi presiden punya keinginan total untuk selesaikan Papua, maka libatkanlah konsep atau gunakanlah konsep seperti konsep GAM di Aceh itu untuk selesaikan kasus-kasus di Papua. Saya pikir ini banyak peluang dan banyak cara, tinggal bagaimana niat baik daripada pemerintah, termasuk Pak Anies kalau memang ingin jadi presiden. Dan saya pikir tawaran ini kalau diberikan kepada rakyat Papua, saya pikir inilah yang saya perjuangkan. Kalau Pak Anies mampu menjawab ini, saya orang pertama akan kampanyekan Pak Anies di Papua. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. You raise me up.